Pilihlah capres yang peduli terhadap ancaman perubahan iklim. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Jadi kali ini gue nggak menjawab sebuah pertanyaan, tapi pengen curcol aja tentang fenomena akhir-akhir ini teman-teman, yaitu calon presiden kita yang akan kita pilih pada bulan Februari nanti. Di sini gue bukan kampanye, karena gue sendiri nggak boleh kampanye sama kerjaan gue. Gue kan PNS, jadi nggak boleh tuh yang namanya kampanye secara terbuka. Di sini gue cuma pengen memberitahu teman-teman bagi yang nanti akan milih, kalian juga harus mempertimbangkan ancaman pandemi di masa depan. Siapapun calonnya yang kalian pilih, gue cuma pengen bring up satu masalah besar yang akan kita hadapi di masa depan, teman-teman. Yaitu perubahan iklim umumnya dan khususnya adalah pandemi. Gue tahu beberapa dari kalian agak trauma ketika ngomongin pandemi, bahkan cenderung denial. Kayak misalnya pandemi itu adalah buatan orang barat, buatan Mark Zuckerberg, atau rekayasa Amerika. Terlepas daripada itu, ancaman perubahan iklim terutama pandemi itu adalah ancaman yang sangat serius dan udah pasti akan kita hadapi di masa depan. Kenapa gue kaitkan antara perubahan iklim dengan adanya pandemi di masa depan? Karena pandemi itu pasti akan terjadi. Cuman, kapannya kan kita nggak tahu. Nah, perubahan iklim ini membuat pandemi di masa depan itu semakin tinggi probabilitasnya. Jadi, jarak antara pandemi akan semakin pendek akibat adanya perubahan iklim, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi atau membuat pandemi itu muncul. Untuk penelitiannya sendiri itu udah banyak, udah ada yang memprediksi model-model pandemi di masa depan. Karena pandemi ini tuh udah pasti terjadi di masa depan, jadi kapannya yang kita nggak tahu. Nah, salah satu papernya adalah Outlook of Pandemic Preparedness in a Post-COVID-19 World, yang dipublish di 20 November 2023. Jadi di sini dibilang kalau di beberapa dekade ke depan, yang biasanya rata-rata pandemi muncul itu sekitar 17%, akibat perubahan iklim itu bisa meningkat hingga 44%, teman-teman. Yang artinya, teman-teman yang nantinya akan memilih, itu akan menghadapi pandemi lagi di dekade-dekade setelahnya, ketika kalian punya anak misalnya. Kalian mau nggak presiden yang memimpin nanti nggak punya strategi apa-apa yang nantinya akan menghadapi pandemi di masa depan? Nah, di sini pertanyaannya, apakah Indonesia sudah siap menghadapi pandemi selanjutnya? Mari kita melakukan studi kasus di COVID-19. Nah, di sini gue mau cerita pengalaman gue dulu pada saat gue pergi ke Singapura di tahun 2020 ya, Februari 2020. Kita tahu sendiri, COVID-19 itu baru mulai masuk ke Indonesia itu kalau nggak salah Maret April ya. Jadi Februari itu masih adem ayem Indonesia. Masih tahap kayak siaga gitu kan. Jadi ketika gue ke Singapura, pada saat itu Singapura sudah ada kasus COVID, tapi cuma sekitar 20-an orang. Dan waktu itu memang mencemaskan. Jadi gue ke Singapura ini karena adanya tugas dari kantor sebelumnya, dan ketika gue tahu Singapura itu udah sekitar 20-an orang yang terinfeksi, ya di situ gue cemas. Karena apa? Karena takut gue membawa virusnya ke Indonesia. Jadi waktu itu gue sampai nanya ke salah satu atasan gue, dia orang Australia yang tinggal di Singapura. Dia bilang, it's okay. Out of 5 million people in Singapore, only 20 that was infected gitu. Jadi cuma 20-an orang dari 5 juta orang Singapura yang terinfeksi. Kesempatan lu buat catch the COVID-19 is very low gitu kan. Jadi ya pakai masker aja. Jadi selama di Singapura gue pakai masker terus gitu. Dan ketika balik ke Indo, gue mengharapkan negara gue itu melakukan preventif, aksi-aksi preventif yang sangat ya lumayan mencegah gitu. Jadi kayak dites, kayak ditanya udah ada kontak atau belum, terus dites suhunya, kayak gitulah, minimal lah, biar minimumnya tuh harusnya ada tuh preventifnya. Tapi apa yang terjadi ketika gue landing di Soekarno-Hatta, gue cuma dikasih selebaran kartu kuning yang pertanyaannya itu cuma kayak pernah kontak sama COVID-19 infected belum sebelumnya, selama 7 hari sebelumnya, terus suhumu berapa, coba dicentang-centang, dan ketika keluar dari bandara los gitu aja. Padahal waktu itu Indonesia lagi waspada gitu. Paham gak sih? Jadi ketika gue landing, keluar dari imigrasi, kasih selebaran kuning itu, sama mas-masnya itu nggak ada apa ya, kayak cek suhu atau pertanyaan-pertanyaan yang gue harapkan gitu. Jadi ya di los gitu aja masuk ke Indonesia. Jadi gue bertanya-tanya, Indonesia waktu itu nggak siap. Karena apa? Karena kita nggak ada protokol untuk mencegah masuknya pandemi ke Indonesia waktu itu. Lalu Indonesia belajar atau enggak? Iya, Indonesia belajar gitu.
Ketika dibandingkan antara gue pulang dari Singapura waktu itu dengan tahun-tahun selanjutnya, 2021, 2022, Indonesia mulai kena korban jiwa berjatuhan. Ya Indonesia belajar, ada aplikasi yang buat COVID ya kan, Peduli Lindungi kalau nggak salah ya. Terus ada tracking system dari puskesmas. Jadi kita tuh mulai beradaptasi. Tapi yang gue tekankan di sini adalah pencegahan. Kan kalian pernah lihat kan poster-poster di puskesmas gitu. Mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Mencegahnya itu yang harus di-highlight. Dan ketika kemarin gue melihat debat capres soal pertahanan negara, tiga-tiganya itu berbicara pertahanan negara dari sisi militer, bukan dari sisi ketahanan negara kita akan pandemi. Karena pandemi itu juga hubungannya sama pertahanan negara kan. Terus nggak ada yang ngomongin tuh ancaman perubahan iklim, karena perubahan iklim juga ancaman sebuah negara. Itu masuk ke dalam agenda Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Jadi di sini correct me if I'm wrong, mungkin udah dibahas tapi gua kelewat, atau mungkin dibahasnya nanti di debat dengan tema kesehatan. Jadi buat teman-teman yang mungkin jadi tim kampanye Pilpres gitu, coba tanyain ke capres favorit kalian atau yang kalian dukung tentang strategi Indonesia gitu buat ketahanan nasional Indonesia jika ada skenario-skenario tertentu, terutama perubahan iklim dan pandemi. Karena kalau kita bandingin dengan Amerika, Amerika tuh bahkan punya protokol jika terjadi zombie apokalips, teman-teman. Indonesia punya nggak? Indonesia COVID-19 atau pandemi secara umum aja kayaknya masih belum struktural gitu protokolnya. Masih kacau. Kita udah belajar banyak dari COVID-19, tapi apakah nanti kalau pandemi lain ngehit kita atau menyerang kita, kita siap atau enggak gitu. Mencegah, bukan mengobati. Nggak nunggu ada orang meninggal dulu, baru action. Tapi mencegah orang meninggal gitu. Akhir kata gue cuma mau ngomong, pilihlah pemimpin yang bijak, teman-teman. Yang ngerti Indonesia, baik masalahnya maupun solusinya. Karena 3 menit di TPS akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Atau bisa juga 10 tahun kan. Karena dari 2 periode presiden terakhir itu dua-duanya 2 periode. Kayak SBY 2 periode, Jokowi 2 periode. Jadi bisa aja nanti presiden baru gak cuma 5 tahun, tapi bisa aja kepilih 2 kali 10 tahun. Oke, have a nice weekend. Dadah.